Selamat malam publik Nusantara, selamat datang di episode perdana Suara Nusantara. Suara Nusantara adalah panggung untuk menguji gagasan, mempertemukan pandangan dan mengawal arah kebangsaan. Malam hari ini pemirsa kita memulai dari sebuah ironi. Pemerintah terus silih berganti, lembaga anti korupsi juga bekerja tanpa henti. Bahkan kasus-kasus besar terus terungkap, jumlahnya fantastis ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Namun korupsi seolah-olah tidak pernah benar-benar pergi. Sebenarnya apa yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini, oleh bangsa Indonesia? Anda menyaksikan Suara Nusantara, darurat korupsi. Apakah saatnya hukuman mati? Saya ini gerget, saya dihili. Kalau bisa kita kejar lagi itu, ya, kekayaan yang diselewengkan. Korupsi seakan tak pernah selesai. Data menunjukkan korupsi menjalar di berbagai lapisan, dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, BUMN, hingga parlemen. Skor persepsi korupsi Indonesia pun masih berada di angka 34. Ironisnya lagi, mantan Jampitsus Febri Adriansa, sosok yang pernah berada di garis depan penanganan kasus-kasus korupsi, kini justru terseret dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Di Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana juga terseret dugaan korupsi. Ketika negara sedang menyiapkan gizi untuk masa depan anak-anak Indonesia, pimpinan lembaganya justru menyalahgunakan amanah yang seharusnya dijaga. Pemerintahan berganti, korupsi belum pergi. Ada yang menyebut rentetan kasus hari ini sebagai warisan masalah lama. Ada pula yang melihat banyaknya kasus yang terungkap sebagai tanda pemerintah sedang bersih-bersih. Data dan rentetan kasus yang ada menunjukkan Indonesia sedang dalam keadaan darurat korupsi. Pertanyaannya kini, apa yang salah dengan pemberantasannya? Dan seberapa berat negara harus menghukum para koruptor? Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita kompak semua nih, kita gaspol RPPU RUU perampasan aset. Pemirsa, dugaan korupsi kini menyentuh orang-orang yang berada di posisi strategis, mereka yang seharusnya menjaga hukum, mengelola uang publik, uang rakyat, dan menjalankan program untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Publik gerah, apa yang sebenarnya salah? Pengawasannya, integritas aparatnya, sistem politiknya, penegakan hukumnya, atau hukuman yang sejauh ini belum memberikan efek jera ternyata. Apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia? Malam ini kita bedah. Kita perdebatkan di panggung Suara Nusantara. Sudah hadir narasumber-narasumber luar biasa, kredibel dan kompeten untuk membedahnya pada malam hari ini. Saya panggilkan yang pertama ada Bapak Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Pak Abraham ini adalah Ketua KPK ketika saya masih berada di lapangan, Pak. Sekarang sibuk apa Pak Abraham? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sibuk apa sehari-hari? Back to basic, saya kan seorang
lawyer ya, dan juga pengajar. Jadi kembali ke profesi awal. Baik. Selanjutnya akan saya panggilkan narasumber kedua. Master Gema Guyardi, Influencer Ekonomi dan Hukum. Master Gema tuh katanya all the way from US untuk Suara Nusantara ya. Wah, luar biasa, boleh tepuk tangan. Dari US terbang ke sini untuk Suara Nusantara, kita akan bedah seperti apa untung rugi nangkap koruptor ya. Master Gema ya. Oke, selanjutnya akan saya panggilkan M. Ihsan Tanjung, Wakil Sekjen MUI. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih sudah hadir di episode perdana Suara Nusantara. Selanjutnya akan saya panggilkan Bapak Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Bakom Republik Indonesia. Pak Hariko, apa kabar? Gimana tadi ke sini? Aman? Aman. Oke, baik. Terima kasih. Semoga sukses malam hari ini. Selanjutnya akan saya panggilkan Bapak Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi 2003-2009. Pak Marwarar sehat? Alhamdulillah sehat. Masih terus aktif meskipun usianya sudah 84, luar biasa. Wow, masih aktif di usia 84 tahun. Ini amal jariahnya udah panjang nih Pak. Selanjutnya akan saya panggilkan Pak Ganjar Laksmana Bonaprapta, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Baik Pak Ganjar, apa kabar? Kabar baik kalau dari Depok ke Pulau Mas aman? Aman. Aman Jakarta, baik. Selanjutnya di floor akan ada dua narasumber juga yang luar biasa. Ada senior saya dulu, Nurina Safitri, Campaign Manager Amnesty International Indonesia. Selanjutnya ada Firman Wijaya, Ketua Umum Peradin. Baik, kita akan membahas sebenarnya seperti apa sebenarnya formulasi yang tepat, cara yang tepat untuk buat korupsi benar-benar pergi dari Indonesia. Kami paham tidak seperti membalikan tangan, tidak bisa besok pagi langsung kejadian, tapi butuh formulasi yang tepat, cara yang tepat, dan kita akan membedahnya pada malam hari ini. Saya akan bertanya pertama ke Pak Abraham. Pak Abraham, Anda pernah pimpin KPK? Iya. Anda melihat langsung bagaimana korupsi bekerja, modus operandinya semakin kreatif, cara transaksinya semakin beragam, kode-kode yang digunakan juga semakin unik, dari level birokrasi hingga di core-nya kekuasaan. Pak Abraham, ketika kasus-kasus besar terus bermunculan, apakah menurut Anda ini memang Indonesia sudah berada dalam status darurat korupsi? Apa yang buat korupsi ini tetap ada, meskipun tadi rompinya warnanya udah magical bunio ya, oranye, pink, tapi kayaknya nggak malu aja. Silakan Pak Abraham. Iya, jadi sebenarnya kalau kita sebut korupsi itu darurat ya, dari dulu darurat. Kenapa saya katakan darurat? Karena tadi sudah disampaikan bahwa mulai dari level atas sampai bawah, sistemik dan lain sebagainya. Oleh karena itu dia disebut extraordinary crime ya. Kalau di luar itu orang suka sebut dia sebagai white collar crime. Karena orang-orang yang melakukan itu orang-orang yang pintar. Ya. Ya, bukan orang-orang yang tidak punya pendidikan. Yang ada posisi ya, pula. ada posisi. Jadi dia pintar mengakali. Oleh karena itu kalau di luar disebut white collar crime. Ada ya. posisi makanya pintar mengakali. Iya, okay. Pintar mengakali.
Oleh karena itu menurut saya, kenapa korupsi di Indonesia itu rasanya tidak pernah hilang atau bisa ditekan seminimal mungkin. Karena problemnya sebenarnya pemerintah tidak punya keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Kenapa saya katakan tidak punya keseriusan? Kita boleh lihat ya, aturan-aturan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi itu tidak memberi efek jera kepada koruptor, tapi justru memberi privilege. Contoh misalnya, oleh karena itu saya tadi ngomong sama teman dari Amnesty, saya bilang udahlah nggak usah kita terlalu gembar-gembor hukuman mati. Kalau memang pemerintah ini serius, hapuskan itu aturan-aturan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM tentang remisi yang diberikan kepada koruptor. Bayangkan kalau koruptor itu sudah divonis 10 tahun, remisinya setiap tahun diberikan 6 bulan, 8 bulan, dia paling menjalani itu sekitar 2 tahun. Oleh karena bisa pulang lagi ya? Bisa pulang, itu pertama ya. Dan kedua, dulu waktu saya di KPK kita selalu melakukan sidak ya. Sidak di beberapa lembaga pemasyarakatan maupun rutan-rutan. Apa yang terjadi? Ternyata rata-rata narapidana koruptor itu tidak pernah menjalani 100% masa tahanannya. Itu berdasarkan data tuh, riset tuh, Pak? Iya, data karena kita sidak kan. Ya. Jadi modusnya itu begini, mungkin ya dia karena kalau ingkrah, kalau perkaranya sudah ingkrah maka dia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Ya. Dan itu sudah tidak punya kewenangan KPK di sana, nggak punya kewenangan polisi di sana, nggak punya kewenangan kejaksaan. Yang punya kewenangan adalah Kementerian Hukum. Ya. Yes. Saya lihat mungkin ada permainan antara narapidana koruptor dengan para sipir, oknum para sipir. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita sidak pagi, apel pagi, mereka ada. Tapi setelah apel pagi, ya setelah sidak itu masuk kembali ke dalam ruangan masing-masing, disitulah mereka pulang ke rumahnya, tidur di rumahnya. Jadi mereka nggak pernah ada di dalam. Kapan dia balik? Besok pagi lagi kalau disidak. Jadi kalau Menteri Hukum datang sidak ya ada. Karena waktu apel ada, 2 kali kan apel itu biasa pagi sama sore. Kalau disidak ada. Jadi bukan cuma weekend nih pulang ke rumahnya? Bukan. Tapi tiap malam tidur di rumah? Iya, banyak kejadian yang begitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga lagi menurut saya privilege yang ketiga, ada koruptor-koruptor tertentu yang sudah berstatus sebagai narapidana itu bisa juga menyuap lagi-lagi oknum sipir. Sehingga dia punya ruangan itu beda dengan ruangan napi-napi lain. Mungkin di dalamnya ada AC dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau ini semua yang tadi saya katakan ada privilege bagi koruptor, nggak ada deterrent effect, nggak ada efek jera. Karena apa? Mereka tidak pernah merasakan penderitaan. Jadi buru-buru, boro-boro hukuman mati, menurut saya lip service lah itu pemerintah. DPR itu lip service, tadi bilang hukuman mati, lip service menurut saya. Omon-omon. Kalau mau konsisten, cabut itu aturan tentang remisi. Oke, cabut aturan tentang remisi. Saya ke Pak Marwara langsung bertanya, bisa nggak Pak? Ya, saya kira kalau soal remisi itu kalau saya ya sorry Pak Samad, itu merupakan hal yang boleh dikatakan kecil di dalam soal bicara tentang korupsi dalam skala sekarang. Kita bicara tentang bahwa korupsi sekarang, kalau lihat kemarin ada buku yang diluncurkan yaitu memberantas korupsi, sembari korupsi, di mana salah satu kultur yang terbangun bahwa ada kalimat menyayat anjing di depan monyet. Itu merupakan sesuatu metode sekarang yang membuat komplikasi menjadi besar karena kekuasaan sekarang tampaknya mereka yang bergerak di bidang hukum menggunakan juga kekuasaan pemberantasan korupsi itu untuk menekan orang. Bahkan dalam salah satu kalimat yang dibuat oleh Kosmak itu bahwa Mahkamah Agung itu sudah disandera oleh Febri melalui apa yang dikatakan metode pemberantasan korupsi yang dipilih itu, di mana beberapa orang di situ bisa dipegang sebagai orang yang akan mengendalikan Mahkamah Agung. Oh, jadi cari-cari kartu as gitu Pak Marwara? Ya, jadi kalau kita lihat ini kan ada semacam collapse atau institutional collapse daripada Supreme Court, padahal dia di dalam
apa yang dikatakan integrated criminal justice system, dia yang menentukan. Kalau itu sudah roboh, bagaimana lagi harapannya? Oleh karena itu kita tidak bicara hal-hal yang kecil sekarang itu, tetapi bagaimana membangun satu kultur, bagaimana membangun sistem pengawasan yang katakanlah harus memiliki kesadaran tentang legal audit. Semua kekuasaan harus dikontrol, ya kan? Kalau misalnya dikatakan bahwa kekuasaan itu selalu menyimpang, itu menyebabkan kita juga sadar bahwa mereka yang berkuasa itu juga harus dikontrol. Kejaksaan, komisi kejaksaan harus memiliki juga sistem legal audit yang bisa mengikuti seperti Kosmak melakukan penelitian di dalam mengaudit apa yang dikerjakan oleh misalnya Pak Febri itu. Mereka bisa mendapat data-data itu, sehingga bagi saya itu menyeramkan. Itulah sekarang menjadi titik apakah kita akan sampai kepada titik yang menghancurkan atau tidak. Tetapi tergantung sekarang pada Bapak Presiden yang memiliki satu-satunya kewenangan dalam keadaan ini. Kalau sudah darurat, dia bisa mengeluarkan perpu, bahkan menyatakan juga keadaan darurat korupsi dan melakukan pembenahan dulu secara institusional untuk bisa melakukan langkah-langkah yang tepat di dalam hal ini. Pak Marwara, dari buku itu apa sih Pak yang paling seram selain si pemufakatan jahat untuk mencari kartu as buat mengontrol semua lawan maupun kawannya? Saya sih kalau lihat apa ya Pak Abraham Samad kemarin itu, bukunya yang diterbitkan Kosmak itu cukup sebenarnya bagi kita untuk memulai cara baru untuk melihat ini. Tapi jangan selalu kepada hukuman mati. Hukuman mati itu akan membuktikan bahwa kita lemah. Itu sebenarnya hanya seruan keras, tetapi dampaknya itu tidak ada. Kalau misalnya kita lihat ada seorang sarjana hakim di Amerika, Richard Posner itu mengatakan economic analysis of law itu harus dipakai untuk melihat korupsi itu. Selama dia menguntungkan, tidak akan bisa diberantas. Kalau korupsi itu tidak bisa ditekan sedemikian rupa sehingga dia tidak menguntungkan lagi, itu akan maju terus itu. Hukuman mati dalam narkoba, yang dihukum mati bukan bandar, itu adalah wanita-wanita kita yang disuruh kurir-kurirnya. Tapi bandar berada di hotel-hotel mewah begitu. Oleh karena itu harus ada teknologi, teknik juga untuk mengatasi ini. Bagaimana sebenarnya untuk bisa tidak menguntungkan lagi tindak pidana itu. Selama itu menguntungkan, akan meningkat terus, termasuk korupsi ini. Selama masih menguntungkan, termasuk kultur kita sekarang menerima. Kalau ada pemberian juga, misalnya jangankan di lembaga-lembaga apa, di lembaga-lembaga gereja juga pernah kan ada sumbangan 500 juta dari seorang koruptor, tapi tidak ditolak oleh lembaga itu, kecuali ketika tertangkap kemudian yang memberikan baru ditolak. Ini kan menjadi suatu masalah besar dalam kultur kita. Saya ke Pak Hariko. Pak Hariko, ini bisa dibilang negara agak gagap nggak sih, agak kewalahan untuk memberantas korupsi. Walaupun banyak sekali ya kasus-kasus besar terungkap, dijantrangin tuh ratusan miliar, triliunan rupiah, berkilo-kilo emas. Tapi ternyata ya kondisi di lapangan ya ugal-ugalan. Silahkan. Terima kasih pimpinan Nusantara TV, Mbak Andini Dasuki, Bapak Ibu yang di sini, para mahasiswa. Kepada aparat penegak hukum, Presiden sudah mengatakan dengan tegas, wahai para polisi, tentara, KPK, semuanya aparat penegak hukum tidak perlu setia sama Prabowo Subianto. Tidak perlu loyal sama Prabowo Subianto, tapi loyallah sama kepentingan nasional. Itu sudah ditekankan berkali-kali oleh Presiden. Maka aparat penegak hukum dalam hal ini tidak boleh ada keraguan sedikit pun untuk menindak siapapun, apapun partainya, apakah dia orang dekat dengan presiden, apakah dia orang jauh dengan presiden, silahkan ditindak. Tapi kayak nggak kapok-kapok gitu loh Pak. Ya, makanya kemarin ketika dalam kasus MBG, Pak Prabowo mengatakan ketika harus memilih antara kepala BGN dengan ibu hamil yang dikorbankan, balita yang dikorbankan gara-gara program ini, itu sudah
Presiden langsung teringat pesan dari ayahandanya, pilihannya adalah memilih rakyat. Jadi sama sekali tidak ada keraguan. Jadi Presiden sudah sering mengatakan sama yang disampaikan oleh Bung Hatta, usia kita ini terbatas, usia negara panjang, maka kepentingan jangka panjang ini yang harus dilakukan. Itulah mengapa, kenapa para tentara, para polisi, kemudian jaksa sangat hormat dengan Presiden, karena Presiden memang sejak muda sudah berjuang dan membuktikan sampai hari ini konsisten. Makanya dulu kalau teman-teman mahasiswa kan kalau berdemonstrasi itu suka nunjuk-nunjuk tuh. Polisi itu seragammu dari rakyat. Sekarang yang menjadi jubir mahasiswa malah Pak Prabowo. Pak Prabowo langsung menyampaikan bintangmu, kemudian apa yang kamu gunakan itu semuanya dari masyarakat. Itu penegasan. Jadi sekali lagi, tidak ada yang kebal aturan. Presiden Prabowo berkali-kali menyampaikan, bersihkan dirimu, bersihkan lembagamu sebelum kau dibersihkan. Dan kau pasti akan dibersihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya kasus korupsi dan banyaknya kebocoran yang terbongkar hari ini itu tidak membuktikan bahwa Indonesia ini suram. Itu justru membuktikan bahwa kita semua menolak kegelapan. Kita menolak kekotoran ini. Jadi justru kalau ada kasus terungkap ya seharusnya senang karena ya ini satu lagi namanya ketahuan. kita bersih-bersih. Bersih-bersih itu tentu ada debunya. Nah debu-debu ini mengepul kan dia. Bagi sebagian orang yang terburu-buru mengambil kesimpulan, ketika melihat debu itu pandangannya terhalang. Kemudian dia mengatakan Indonesia suram. Padahal sesungguhnya semuanya sedang diberantas sekarang. Dan yang paling penting kami tekankan kepada ibu dan bapak semua. Presiden tidak hanya memerintahkan untuk menangkap koruptor orang per orang. Tapi memerintahkan untuk mencari kebocoran-kebocoran dan memperbaiki tata kelola. Inilah yang mengapa ketika upaya besar ini pasti akan mendapatkan goncangan yang besar. Jadi upaya besar yang dilakukan untuk melawan kejahatan korupsi yang besar ini pasti akan ada perlawanannya. Karena tata kelola minyak yang diperbaiki, tata kelola sawit yang diperbaiki, tata kelola ekspor yang diperbaiki. Ekspor itu kita rugi 15.000 triliun lebih selama 34 tahun. Tata kelolanya yang diperbaiki. Jadi yang terganggu dengan perbaikan oleh Presiden ini tentu ada. Namun demikian Presiden selalu mengatakan, meyakini bahwa seluruh masyarakat Indonesia akan mendukung ini. Mengapa? Karena Presiden sudah bukan helikopter view lagi. Dia sudah satelit view. Dia melihat kita semua yang ada di ruangan ini satu tim sesungguhnya. Kita posisinya saja yang berbeda, tapi tujuan kita sama. Kita sudah muak dengan adanya korupsi ini. Ini bagi yang terutama yang bagi yang ketika ada umat Islam ya, mungkin saya agak keras menyampaikan di sini. Itu netizen, Mbak. Kalau komentar itu bahasanya itu mungkin nggak pantas, cuma ini bahasa netizen. Ternyata yang haram itu hanya hewan itu ya, tapi korupsi halal ya. Selalu netizen itu menyampaikan. Jadi kita optimis dengan semakin banyak netizen mengkritisi ini, semakin banyak netizen bersuara, maka semuanya akan terlibat dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami sangat membutuhkan kritik yang sekeras-kerasnya. Kami sangat membutuhkan demonstrasi yang objektif terkait dengan korupsi ini. Dan jangan ragu, karena Presiden mengatakan kritik itu menyehatkan. Bahkan Presiden menjamin di depan Polri ini, teman-teman mahasiswa tolong dengarkan, Presiden mengatakan orang-orang yang benar itu harus merasa aman meskipun dia mengkritik. Kemudian Presiden mengatakan sebaliknya, orang-orang yang salah itu harus diproses hukum. Presiden kembali mengatakan kepada seluruh Polri, tidak boleh ada kriminalisasi terhadap orang yang mengkritik. Kritik itu menyehatkan, fitnah dilarang oleh semua agama. Terima kasih. Baik, saya ke Master Gema. Master Gema, kenapa sih korupsi ini masih secara hitung-hitungan menguntungkan koruptor? Rompi pink, rompi oranye kayaknya tidak cukup mempermalukan mereka, dipajang, di foto-foto, dipermalukan secara pribadi.
kalau dari hitung-hitungan ekonomi, misalnya nih mereka dihukum sekian belas tahun penjara, realisasinya berapa sih? Paling 8 tahun. Mereka ngitung oke 8 tahun, gue masih kaya kok nanti keluar. Secara hitung-hitungan ekonomi gimana? Yang menarik di Indonesia ini terjadi anomali. Ini yang tidak disadari banyak orang. Singapura itu untuk mencegah korupsi, itu bukan dengan hukuman mati, tetapi sistemnya diperbaiki seperti tadi disampaikan tata kelola, dari disampaikan birokrasi dan semua itu saya setuju. Dan menaikkan upah menjadi yang sepadan, yang bagus supaya orang nggak korupsi. Karena korupsi itu awalnya dimulai dari orang yang nggak punya duit, pingin punya duit, akhirnya korupsi. Di Indonesia ini udah anomali. Yang korupsi itu orang kaya. Ini aneh. Jadi dia sudah cukup, tapi jadi tamak korupsi. Yang miskin justru menurut saya bingung, saya mau korupsi gimana? Karena yang membuat sebuah struktur korupsi yang gila-gila dan sekarang korupsinya udah bukan ratusan miliar, udah triliun. Udah triliun. Ini bukan orang miskin yang bisa berpikir korupsi triliun, ini orang kaya. Nah, terkait dengan hitung-hitungan tadi, orang kaya ini berpikir, kalau saya bisa korupsi 1 triliun, sorry ngomong nih, saya spend 30% untuk bribing lagi, ya dari 10 tahun seperti yang tadi Pak Abraham bilang, paling cuma 2 tahun selesai, setelah itu saya kaya. Dan itu pun uang saya depositokan untuk anak cucu saya selesai. Aman. Nah disitulah saya bilang hukuman mati itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena tujuan kita hukuman mati ini apa? Mau menyelesaikan masalah atau mau ngambil uang balik? Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah, menghukum nih orang, mati itu terlalu enak buat koruptor. Kalau kita nonton film Hollywood itu, mau hajar dia disiksa, dipotong satu-satu jarinya, bukan hukum mati tembak selesai, suntik selesai. Makanya kalau memang kita mau kombinasi, rampas asetnya, keluarganya diambil semua hartanya, di cancel culture seperti PKI zaman dulu, mungkin tuh ada efek jerah. Tetapi di sini yang harus kita perhatikan, Pak Presiden itu tadi sudah disampaikan satellite view ya, sudah kasih kode sebenarnya. Hey yang koruptor, kembalikan sini duitnya, kita negosiasi. Itu sebenarnya kode keras bahwa sistemik bobroknya ini sudah bukan lagi koruptor yang masalah. Yang masalah ini justru penegak hukumnya yang bermasalah. Sampai presiden itu bilang, udah deh lu balikin aja duitnya. Kenapa? Masalahnya di mana? Ya sekarang sorry ngomong, yang barusan menjadi terduga itu adalah tokoh pemberantas korupsinya. Terus kemudian tadi disampaikan sama beliau, dari Supreme Court-nya sudah bermasalah. Nah sekarang presiden bilang negara nggak ada duit. Oke, duitnya diambil para koruptor. Kalau Anda korupsi, tapi uang itu beredar di masyarakat, it's fine. Kita masih ingat zaman Orde Baru. Ekonomi tumbuh, korupsi tapi duitnya dikembalikan lagi ke sistem. Iya. Sekarang nih korupsi ada 2, satu ditaruh di bunker dalam tanah, sampai akhirnya presiden berpikir duit ditaruh di bawah tanah, sampai dia bilang kasih kode lagi apa? Saya punya alat loh bisa deteksi dalam bawah tanah, dan itu benar ada bunker. Ya udah kita cetak uang lagi, itu kan udah desperate. Yang kedua, uangnya ditaruh di luar negeri. Jadi ini mau jadi apa? Udah korupsi triliunan, uangnya ditaruh di luar negeri sama disimpan di bunker. Tidak berurutan, makanya Pak Presiden bilang, sini balikin duitnya. Itu udah langkah yang menurut saya, langkah hopeless tetapi bisa menyelesaikan masalah cash flow negara ini. Karena kalau untuk harus menentukan hukuman mati, ini bukan masalah severity daripada hukuman, certainty-nya aja nggak ada. Bagaimana mungkin? Nah kalau kita lihat, China itu punya hukuman mati, Vietnam hukuman mati, Iran hukuman mati. Tapi indeksnya China berapa? 43. Indonesia 34. Jadi artinya hukuman mati di China itu jauh-jauh amat. Selisih 10, ibaratnya sama Indonesia 9 ya. Selisih 9, Vietnam 41. Tetapi kalau kita lihat Denmark, Finlandia ya, itu adalah Singapura, itu adalah negara-negara tidak pakai hukuman mati, tetapi tata kelolanya dibenarkan, independensi daripada KPK dikembalikan penuh, tidak ada intervensi. Ternyata negara malah benar. Berarti sebenarnya masalahnya adalah mentality, Master. Kembali ke SDM. Jadi makanya saya bilang ini dari anomali. Orang korupsi karena miskin, ini enggak, di negara ini orang kaya mengkorupsi dan lebih gila lagi menstruktur suatu korupsi yang lebih besar lagi, dan Supreme Court-nya pun saya setuju. Sudah pemufakatan jahat ya. Itu kolaps. Jadi ini tidak bisa hanya sekedar hukuman mati karena that's not solve the problem gitu. Baru segmen 1, fakta-fakta yang terungkap sudah ngeri banget, tapi saya ingin menyapa adik-adik mahasiswa dari Trisakti, dari Jayabaya. Suaranya mana? Dari UNJ.
Adik-adik mahasiswa yang setiap hari masih terus semangat, suaranya masih digelorakan, insya Allah masih akan terus terdengar sampai juga ke pemerintah ya Pak Hariko ya. Baik, Suara Nusantara akan kembali usai jeda membahas soal masalah SDM, mentality katanya. Usai jeda. Kowe siji aku bangga karo kowe dalam nonto opo-anane ora bakal mete kowe ojo sumelah terus nakura bakal ilang ibarat koyo kutoku Jogja kowe jenis istimewa. Kowe siji aku bangga karo kowe dalam nongko opo-anane restu ora bakal mete kowe ojo sebelah tresno ora bakal ilang ibarat koyo kutoku Jogja kowe jenis istimewa. Air kan banyak di mana-mana, kok habis-habis, Bu? Iya, air memang banyak sayang, tapi air itu nggak semuanya layak dan bisa langsung digunakan. Makanya kita harus bijak menggunakan air bersih yang tersedia bagi kita. Menghemat air bukan sekedar kebiasaan baik, tetapi langkah nyata untuk menjaga ketersediaannya bagi generasi mendatang. Yuk, dukung program pemerintah dengan membiasakan penggunaan air secara bijak serta menjaga sanitasi lingkungan. Aksi pencurian motor. Aksi pencurian rumah kosong, aksi pencurian meresahkan. Mengungkap fakta, memahami peristiwa dengan informasi kriminal terkini. NTV Crime hadir membawa informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Burung gagak terbang ke hutan, langit gelap tanpa cahaya. Jangan lengah di setiap keadaan, kejahatan mengintai siapa saja. Saksikan NTV Crime, Senin sampai Jumat jam 10:30 siang. Live di Nusantara TV. Jumlah mama mendatangi Polres Diduga akibat ledakan korban kapal tenggelam KM Nurul. Tentang fakta, peristiwa, dikemas dengan sudut pandang yang jernih dan informatif. NTV Today hadir menyampaikan semua dengan jelas dan terpercaya. Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran pada Jumat malam. Saksikan NTV Today setiap hari jam 11 siang. Live di Nusantara TV. Heroik, dua penjaga toko penyerangan seorang pemuda Di balik setiap berita ada makna yang perlu dipahami tentang perubahan, harapan dan dinamika yang terjadi di sekitar kita. NTV Tonight menghadirkan rangkaian informasi pilihan yang aktual, bernilai dan penuh inspirasi. Majelis Hakim Christina Endarwati memerintahkan pengembalian. Saksikan NTV Tonight Senin sampai Jumat jam 10:30 malam live di Nusantara TV. Bagi saya kembali ke DPRD juga sama juga gitu kan, justru semakin sedikit orang yang bisa disuap. Di balik setiap isu selalu ada cerita yang belum sepenuhnya dipahami. Ya, PLN sendiri harus memperbaiki tata kelola. Kasih Paham hadir menggali lebih dalam, lugas dan sudut pandang yang tetap objektif. Kasih Paham setiap Selasa jam 8:30 malam di Nusantara TV. Kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan. Dari pendidikan, pembangunan bangsa, hingga masa depan Indonesia dibangun dari ide, kerja, dan visi yang kuat. Bersama menuju Indonesia Emas, Asta Cita hadir membawa perspektif baru tentang arah pembangunan Indonesia. Saksikan Asta Cita, Senin sampai Jumat jam 12 siang, live di Nusantara TV. Tindakan seperti itu di laut lepas. Siapa yang bisa menghentikan aksi itu? Setiap kebijakan lahir untuk menjawab harapan,
kami hadir membuka ruang dialog, mengupas program dan langkah pemerintah dari berbagai sudut pandang. Semua hukum internasional sudah dilanggar oleh negara itu. Pasti dunia akan bertanya-tanya. Merah Putih, setiap Jumat jam 8:30 malam di Nusantara TV. Aksi pencurian motor. Aksi pencurian rumah kosong, aksi pencurian meresahkan. Mengungkap fakta, memahami peristiwa dengan informasi kriminal terkini. NTV Crime hadir membawa informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Burung gagak terbang ke hutan, langit gelap tanpa cahaya. Jangan lengah di setiap keadaan, kejahatan mengintai siapa saja. Saksikan NTV Crime, Senin sampai Jumat jam 10:30 siang. Live di Nusantara TV. Indonesia, Indonesia pasti jaya. Oke, Anda kembali di Suara Nusantara. Pemirsa, sudah ada rekan kami, Hasbiullah, yang menanyakan kepada masyarakat, dia terjun langsung ke lapangan, seperti apa respon masyarakat, apa yang diharapkan sebenarnya hukuman bagi para koruptor. Kita saksikan bersama. Bibir dikulum sama botaran. Assalamualaikum, Suara Nusantara. Nah, Jakarta panas nih malam ini. Seperti apa ya? Seperti isu-isu korupsi yang ada di negeri. Nah, kalau panas-panas gini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak makan bakso sampai keringetan, karena saya suka yang pedas-pedas nih. Nah, tapi antriannya banyak banget, lihat nih, lihat antriannya banyak, udah kayak antrian apa bang? Antrian keadilan di negeri kita. Nggak bercanda, kita langsung masuk aja untuk makan bakso. Nah, sekarang saya sudah di dalam antrian nih, tapi kira-kira kenapa mereka mau ngantri nih? Kita tanya aja langsung ya kan. Halo Kak, siapa kan namanya Kak? Aya. Kak Aya, Kak Aya, kenapa nih mau ngantri bakso di sini? Infonya sih enak, terus kebetulan viral gitu sih. Viral juga, seperti kasus-kasus korupsi yang sedang viral nih ya. Aduh. Kak, kalau kakak rela ngantri, rela juga nggak uang pajaknya dikorupsi oleh koruptor? Kalau dibilang rela, siapa sih yang rela? Kalau baksonya enak, tapi kalau koruptor enaknya dihukum apa nih Kak? Aduh. Kalau dari kita sih pastinya maunya dimiskinkan aja ya, soalnya kan itu hak kita juga. Kita sebagai warga maunya infrastruktur dibenerin dulu semuanya, pendidikan dibenerin ya, semuanya fasilitas-fasilitas negara dibenerin dulu lah gitu. Kakak sangat bijak sekali. Siapa kan namanya Kak? Aya. Ya, makasih Kak ya. Oke, itu dia tadi, harus dimiskinkan ya. Awas Bang, ada tukang bakso mengantar bakso ya. Hati-hati. Ayo kita ke dalam. Kita udah mesen makanan. Katanya sih nggak lama ya nunggu bakso di sini. Nggak lama kayak hukuman para koruptor. Halo Mbak, selamat malam. Malam. Mana namanya Mbak? Desri. Bakso di sini enak apa enggak nih? Menurutku pribadi enak. Tapi kalau para koruptor enak juga nggak nih? Dihukumin diapain tuh enaknya Pak? Hukumannya kayaknya sesuai yang ada di Indonesia aja kali ya. Yang penting harus jangan tumpul ke bawah gitu. Tajam ke atas juga harusnya. Itu dia dari Mbak Desri. Terima kasih banyak Mbak Desri, silakan lanjut makan. Nah, sebelum saya makan, saya closing statement dulu nih. Tadi setelah tanya-tanya ternyata ya, Suara Nusantara, mereka nih yang makan di sini inginnya keadilan, kemudian dimiskinkan para koruptor. Jadi gimana nih? Setuju atau enggak? Saya kembalikan ke Anissa Adasuki di studio. Terima kasih Hasbi, nanti bawa pulang ya baksonya, jangan lupa. Saya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, MUI ini sebenarnya sudah sempat membicarakan terkait hukuman mati, pemiskinan dan lain-lain sejak 2005. Bahkan soal RUU perampasan aset itu sudah ada di DPR sejak 2008. Itu kalau anak udah SMA itu, kalau 2005 itu udah lulus kuliah. Kenapa nggak di-adapt? Apakah memang secara teknis sulit? Apa takut jadi bumerang sih menurut Anda? Ya, jadi baru-baru ini
Kami dari MUI menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia tanggal 24 sampai 26 Juli yang ke-8. Kongres pertama itu tahun 43 dalam rangka persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kongres itu diadakan dalam situasi tertentu dan kemarin baru yang ke-8. Nah, isu yang dibahas salah satunya itu adalah terkait dengan korupsi. Ketua Umum kami pidato dalam sambutan menyampaikan bahwa MUI itu punya fatwa nomor 10 tahun 2005 yang kemudian menyatakan hukuman mati untuk keadaan tertentu. Nah, beliau menegaskan karena fatwa itu lahir dari Undang-Undang Tipikor pada waktu itu tentang adanya ancaman hukum mati untuk koruptor, maka Ketua Umum MUI menegaskan kalau situasi negara seperti ini perlu diterapkan hukuman mati untuk koruptor. Persoalannya sejak tahun 99 sampai hari ini belum pernah hakim berani memutuskan hukuman mati untuk koruptor. Hanya ada dalam undang-undang, tapi tidak pernah dilaksanakan hukuman mati untuk koruptor. Dan yang kedua, DPR sudah memberi alasnya bahwa hukuman mati itu ada percobaan 10 tahun. Nah, kalau seandainya 10 tahun dia berkelakuan baik, hukuman matinya dibatalkan. Jadi nonsen lah ya, tidak ada hukuman mati di Indonesia. Tapi ulama se-Indonesia yang berkumpul itu mengatakan, bagaimana kita menghentikan korupsi ini? Pak Ihsan, punten mau potong. Iya. Tadi Mas Argema sempat bilang ini masalahnya ada di masalah mentality. Jadi Iya. masalah akhlak. Ya, Tugas saya ingin MUI, katakan kan? bahwa yang terungkap sekarang itu adalah fenomena gunung es. Artinya korupsi itu sudah sangat mengakar di mana-mana. Sangat mengakar korupsi itu, yang ditangkap itu adalah fenomena di atasnya, gunung esnya. Di bawahnya itu tidak pernah betul-betul dihabiskan. Jadi reformasi itu mengharapkan agar KKN itu dihilangkan, muncul undang-undang tindak pidana korupsi, dibuat KPK yang dulu pernah dipimpin oleh Daeng Abraham Samad. Tapi sampai hari ini kemudian yang terjadi adalah korupsi dan aparat penegak hukum bagian dari korupsi itu sendiri. Bagaimana kemudian korupsi mau dihentikan? Sangat tidak mungkin. Jadi saya ingin mengatakan bahwa korupsi itu sudah sangat laten, ada dalam tubuh semuanya. Aparat penegak hukum, pemerintah, DPR, semuanya kemudian cenderung korup. Jadi agak sulit ya, Pak Ihsan? Kenapa? Karena kos politik kita sangat mahal. Partai bilang, kamu saya ajak, kamu bisa hasilkan berapa duit. Pemerintah, orang-orang yang di tempat jabatannya, itu kemudian nanya, berapa kemampuan kamu untuk kemudian dapat duit. Dan saya tadi baru saya di WA sama orang, katanya ada peluang 2 wamen mau diisi. Mau nggak bayar 500 juta? Saya kaget juga. Ini orang kok tiba-tiba WA saya kenal lama di 10 tahun lebih, ada wamen yang kosong, ini ada 500 juta ada nggak? DP 200 juta dulu. Saya bilang, aduh, saya berpikirnya itu istana masih berpikir seperti itu. Saya juga bingung. Pak Hariko boleh jawab, Pak Hariko. Iya, nantilah kita bicara. Cuman saya ingin mengatakan bahwa tradisi seperti itu di istana itu dari dulu seperti itu. Jadi wamen 500 Berapa juta. teman saya menyampaikan ada menteri yang store sekian miliar. Dan saya yakin mungkin yang disampaikan oleh teman-teman dari istana itu adalah benar, bahwa bersih-bersih dan kemudian ditangkap itu yang bermasalah. Masalahnya sarang tikusnya itu masih ada tikus di situ. Oke. Ya, jadi saya dulu masih ingat berapa kali ke istana itu, periode yang lama itu. Ada orang yang kemudian nongkrong di kantor istana itu, ngajak tamu-tamu dari luar, dia tunjukin itu kantor saya. Nah, kemudian ada saudara yang pimpinan daerah, bayar berapa puluh juta ke dia, 100 juta untuk pintu masuk ke istana. Saya tanya, ke siapa bayarnya? Ke orang itu. Saya kenal orang itu. Ternyata orang itu tidak pegawai istana, tapi nongkrong di istana. Jadi dia yang nawarin Pak tadi yang harus Artinya ada orang keluar masuk istana, foto-foto, kemudian nawarin orang Oh pintu jadi masuk istana. scamming dong. Bukan scamming, orang itu ada di istana. Jadi orang ini tidak punya kartu istana, bisa keluar masuk istana, nawarin jabatan, minta duit di depan, tapi nggak tahu jadi apa enggak gitu.
Oke, Pak Hariko silakan. Jadi saya ingin katakan begini, sebetulnya sarangnya itu masih banyak tikus di dalamnya. Banyak tikus Persoalannya bisa nggak diberesin di dalam istana itu sendiri, itu kan jadi masalah juga kan. Banyak tikus katanya. Iya. Silakan Pak. Ini bukan lelang lagi nih Mak. Tes ya. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Ihsan. Ini informasi yang sangat bagus sekali, apalagi disampaikan di depan mahasiswa, para media semuanya, informasi bahwasanya ada yang meminta-minta uang ya Pak. Ini tidak boleh selesai hanya di ruang dialog Suara Nusantara saja, harus diusut tuntas dan kami harapkan laporan dari Bapak kepada Nanti pihak mau yang diomongin nggak orangnya siapa namanya Pak? berwajib. Mau dibuka di sini juga nggak apa-apa boleh. Begini, orang saya kenal ini sudah mungkin 15 tahun bolak-balik di sana. Saya ingin mengatakan bahwa persoalan seperti ini bukan 1-2 orang pelakunya di istana. Jadi artinya Ada jabatannya nggak orang itu Pak? itu yang saya katakan, orang bisa keluar masuk istana tanpa jabatan. Oh jadi Kadang-kadang ngaku-ngaku dia doang. bawa tamu hanya ke ruangan rapat istana, itu bisa terima tamu di situ dan tamunya sudah bayar uang masuk ke istana. Begitu Orangnya nggak kreditnya. punya ID istana, nggak ada jabatannya apa jelas gitu. Ibu, ini rahasia umum Bu, semua orang tahu. Semua orang tahu, banyak calo ke dalam istana itu. Hanya sekedar masuk dalam istana aja, itu ada bayarannya. Nah, jadi saya ingin mengatakan gimana begini. tuh? Artinya begini, saya ingin katakan bahwa teman-teman yang baru masuk ke dalam istana, coba matanya dipertajam. Karena ada yang pakai kartu, ada yang nggak punya kartu masuk ke istana itu. Sampai Sehingga- sekarang nih Pak? Sampai sekarang? Kawan-kawan itu saya lihat masih ada orang di situ yang bolak-balik ke dalam istana. Jadi artinya gini, mereka jago di background profilnya di foto lagi di istana, kegiatan sama pejabat-pejabat istana. Saya nggak pernah lihat punya kartu atau tidak, itu yang saya nggak paham. Tapi dia bisa bawa orang ke dalam istana gitu. Kadang-kadang diterima di ruang tamunya istana. Nah orang yang dibawa ini berpikir itu adalah orang istana. Padahal bukan. Itu yang saya katakan bahwa ini saya sudah tahu berapa orang 15 tahun yang lalu itu sampai hari ini masih ada mereka bolak-balik masuk istana. Saya katakan gini, kalau mau bersih-bersih, kita harus tegas juga. Bersihkan istana itu. Mungkin bapak-bapak yang baru masuk ke istana ini bersih semuanya. Tapi orang yang nongkrong di istana itu, yang kadang-kadang kita nggak tahu jabatannya apa, sampai hari ini mereka masih ada di situ. Pak Hariko pernah nemu nggak? Saya sampai sejauh ini belum pernah. Tapi sekali lagi kami sangat-sangat berterima kasih informasi dari Pak Ihsan. Ini bagus sekali kalau memang ada yang pungli, kemudian meminta-minta uang untuk jabatan. Dan Pak Ihsan kalau dari ceritanya Pak Kiai, sepertinya sudah tahu orangnya. Ini bukan anonim lagi. Ini betul-betul orang yang sudah beliau kenal dekat. Jangan-jangan kenal Ya. nih dua-duanya nih. Dan menurut saya kalau memang ini serius, seharusnya 3 kali 24 jam ini orangnya sudah diperiksa. Atau paling lambat dalam 1 kali 24 jam sudah diperiksa. Karena Pak Ihsan menyampaikan sudah 15 tahun yang lalu orang ini beroperasi di istana. Orang masuk bayar, kemudian menawarkan segala macam. Dan sampai hari ini orang ini masih ada. Nah sekali lagi terima kasih. Dan beruntung sekali kami bisa ke Nusantara TV ini dapat informasi yang sangat menarik. Dan harus ditindaklanjuti. Nah terkait dengan hukuman mati tadi boleh saya tambahkan nggak? Boleh, Sedikit monggo. ya. Memang sistem hukum di kita itu sudah sangat tegas sebetulnya terhadap para koruptor. Sebelum seseorang itu diputuskan mendapatkan hukuman mati, itu memang ada proses yang sangat panjang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan itu sangat hati-hati. Jadi kalau yang kita pelajari itu dari Undang-Undang Tipikor tahun 99, kemudian baca KUHP yang 2023 ada Peraturan Mahkamah Agung tahun 2020, yang terbaru juga ada Undang-Undang Nomor 1 2026 tentang penyesuaian pidana gitu ya. Jadi kan sudah jelas di situ. Pengadilan itu berhak memutuskan orang mendapatkan hukuman mati apabila korupsi itu dilakukan. Kalau saya menghafalkannya BBM, yang pertama itu ketika terjadi bencana alam yang berstatus nasional, kemudian ketika terjadi krisis moneter atau krisis ekonomi, kemudian ketika
dia mengulangi lagi perbuatan dia sebagai seorang koruptor, kemudian ketika terjadi negara dalam keadaan bahaya. Tapi untuk di hukuman maksimal itu syarat dan ketentuan berlakunya itu banyak banget Pak Hariko. Nah, di semua negara seperti itu. Tidak ada negara yang begitu orang korupsi $1 itu langsung dihukum mati. Makanya hukuman di kita itu sangat tegas sekaligus sangat memanusiakan manusia. Bahkan dalam pasal itu juga dijelaskan kalau yang korupsi ini ibu hamil maka harus ditunggu dulu sampai anaknya melahirkan, bahkan sampai menyusui, bahkan bisa dieksekusi. Karena memang kita tidak mau serampangan karena nyawa ini pemberian dari Tuhan. Tidak bisa kita harus sangat hati-hati sebelum menghilangkan nyawa orang lain. Tegas tetapi menghormati kemanusiaan. Itu sistem yang kita terapkan hari ini. Bahkan sudah sangat jelas di situ disampaikan juga tadi. Hakim itu ketika melihat orang ini masih mungkin berubah, diberikan lagi masa tahanan 10 tahun. Nah, kapan orang ini akan dihukum mati? Orang ini akan dihukum mati, si koruptor ini, si maling ini akan dihukum mati ketika dia dinilai selama 10 tahun itu tidak ada perbaikan, dia juga tidak mengajukan gerasi, tapi ketika dia mengajukan gerasi ditolak oleh presiden, maka dilaksanakanlah hukuman mati tersebut. Saya nggak akan panjang lebar karena Prof. Gema tadi sudah memberikan perbandingan di berbagai negara. Jadi sekali lagi kita punya, kalau Prof. Yusril mengatakan dalam sistem hukum nasional itu dia menyebutkan pidana mati itu sebagai ultimum remedium katanya. Jadi alternatif terakhir. Jadi pengadilan bisa memutuskan orang dihukum mati atas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Jadi ada aturannya. Baik, saya ke Nurina yang ada di bawah. Nurina. Iya. Hukum masyarakat minta hukuman mati. Ada yang bilang ini merusak fair trial katanya. Tapi di sisi lain ada hak kesehatan, hak hidup, bahkan hak makanan itu dikorbankan. Bahkan ya gara-gara korupsi banyak terjadi korban jiwa. Itu bagaimana Anda melihatnya? Oke, korupsi ini memang kejahatan yang serius. Tapi kenapa kami menolak hukuman mati? Itu sebenarnya karena hukuman mati ini nggak bisa dibalikkan, nggak bisa diubah. Kalau misalkan hakim salah menghukum orang ini nggak bisa dihidupkan lagi. Itu satu hal, makanya kenapa hukuman mati ini melanggar hak hidup gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa mengakui korupsi kejahatan serius itu tidak bisa membenarkan bahwa solusinya adalah pidana mati. Kenapa? Karena tidak ada data yang ilmiah yang membuktikan bahwa pidana mati itu memberikan efek jera kepada korupsi. Kalau kita melihat data nih ya, 10 negara dengan tingkat korupsi terendah, itu 9 diantaranya tidak ada hukuman mati. Mereka sudah mengabolisi, sudah menghapuskan hukuman mati. Jadi nggak relevan gitu. Apa sebenarnya yang membuat negara-negara ini punya tingkat korupsi yang rendah? Yang pertama, independensi dari lembaga anti korupsi. Kemudian yang kedua, ada perlindungan yang sangat jelas terhadap mereka yang melaporkan alias whistleblower, itu jelas sistemnya. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum yang jelas. Kemudian yang keempat, ada transparansi dalam sistem anggaran atau dalam sistem pembuatan kebijakan. Jadi itu harus ada nggak di Indonesia nih sistem itu? Sistem yang indikator-indikator yang ada di dalam 10 negara rendah korupsi tadi itu ada nggak di Indonesia gitu? Penegakan hukum tadi Pak Marwaro sudah bilang di MA aja sudah begitu gitu. Itu sebenarnya akar permasalahannya gitu. Kalau pidana mati digulirkan menurut saya itu mencari gampangnya gitu. Ada persoalan yang lebih prinsipal di dalam negara ini. Oke. Izin Bu, saya sedikit ya menanggapi yang itu ya. Kita berdebat tentang hukuman mati. Tadi saya katakan, pernah nggak hukuman mati itu sejak undang-undang disahkan tahun 1999 sampai hari diterapkan? Nggak pernah sama sekali. DPR sudah membuat alasnya dengan undang-undang KUHP yang baru bahwa hukuman mati itu diterapkan setelah 10 tahun putusan itu ditetapkan. Dan itu nggak akan pernah terjadi. Apakah mungkin 10 tahun orang akan berbuat jahat terus? Di situ indikatornya sederhana aja, ada perubahan perilaku. Orang ditahan 10 tahun pasti baik perilakunya, nggak ada hukuman mati itu. Cuman kemarahan masyarakat itu yang kemudian harus ditangkap.
Teman-teman kemudian bicara tidak ada hukum mati, salah-salah. Pertanyaannya, pernah nggak diterapkan? Nggak pernah diterapkan. Sekarang udah nggak mungkin diterapkan lagi. Bahkan kita bicara berdebat dengan hukuman mati, korupsi itu nggak tersentuh sama sekali. Berarti pidana mati Jadi gini, bukan saya ingin solusinya mengatakan ya, sebentar Pak? dulu. Saya ingin mengatakan, teman-teman jangan terjebak dengan isu yang kemudian mengalihkan perhatian. Bukan persoalan hukuman mati persoalannya. Kemarahan masyarakat, dirampok hartanya, dia ambil semuanya, dikuasai, dan kemudian orang miskin di mana-mana. Itu yang kita perdebatkan. Cuman saya sedih aja. Kita ribut hukuman mati, pernah nggak orang dihukum mati? Nggak pernah orang sampai dihukuman mati. Jadi tolonglah, jangan kemudian opini kita membangun persoalan bahwa kita ribut hukuman mati. Persoalan bukan hukuman mati persoalannya. Korupsi itu ibarat gunung es. Yang kita sentuh itu hanya kepalanya. Di bawah itu korupsi ratusan triliun. Coba bicarakan itu. Bagaimana kita menyelesaikannya? Jangan kemudian kita ributkan karena orang nggak suka dengan korupsi. Kita katakan bahwa ini persoalannya karena persoalan hukuman mati. Persis bukan. Pak, itu tadi Bukan. argumen saya. Tidak memang pernah hukuman mati diterapkan di ada Indonesia persoalan ini. prinsipil di negara ini gitu. Kan pertanyaannya adalah apakah hukuman mati ini relevan saatnya? Tidak saatnya dan tidak akan pernah ada saatnya. Karena persoalan prinsipilnya untuk menegakkan atau memberantas korupsi itu bukan itu gitu. Kita melihat kan tadi di awal dibilang kalau kita berargumen ada data yang jelas. Ada data yang jelas yang sudah bertahun-tahun. Contoh, teman-teman dari Transparansi Internasional sudah mengeluarkan laporan tiap tahun. Teman-teman dari ICW itu sudah ada datanya gitu. Bahwa negara-negara sudah ada contohnya. Negara-negara yang tingkat korupsinya rendah itu memang begitu adanya. Ada independensi dari lembaga anti korupsi. Sudahkah independen lembaga anti korupsi kita? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, adakah penegakan hukum kita jelas? Ini pertanyaan ya untuk kita semua gitu. Jadi supaya kita juga tidak lari dari fokus gitu. Oke, Pak Firman langsung mau melanjutkan. Iya, saya jadi teringat nih dialog ini orang yang bernama Habibur Rahman Onhan. Dia pernah mengatakan begini, kita tiap hari diskusi, tiap hari buat aturan baru, kita buat proses penegakan hukum, tapi kejahatan berjalan terus. Nah, kalimat yang disampaikan Habibur Rahman Onhan itu ribuan tahun yang lalu. Refleksinya diskusi kita pada hari ini. Nah, saya hanya ingin menyampaikan begini. Kebetulan saya ini kan Ketua Persatuan Advokat Indonesia lahir tahun 64. Yang sering disebut organisasi ini sebagai lokomotif demokrasi, ya, sebagai penggerak memastikan dunia peradilan itu bekerja atau tidak. Karena organisasi ini memang cukup keras, ya, kasus-kasus yang dibela itu kaitan dengan lawan pemerintah, katakanlah G30 PKI, sehingga organisasi ini pun sempat mendapatkan semacam treatment khusus. Nah, pada sisi ini saya ingin mengatakan unfair trial atau unfairness proses ini ada jaminannya nggak sih dalam peradilan kita? Tampang orang yang saya hormat, ada dua tokoh di sini, Pak Marwar Siahaan adalah hakim senior. Saya ingat Pak, ada dialog dua hakim terkenal ketika makan siang. Dalam dialog itu dia mengatakan, let's do justice sir. Let's do justice sir. Ayo kita tegakkan keadilan. Tapi salah satu hakim itu kemudian keluar dari tempat makannya. Dan dia mengatakan, that is not my job. Bukan tugas saya. My job is apply the law. Tugas saya hanya menegakkan hukum, bukan menegakkan keadilan. Nah, di sini soal yang penting ketika tadi perdebatan ini memastikan sejauh mana performa peradilan kita. Di sebelah kanan saya harus menegur Bang Ganjar Laksmana Bonaprapta. Ini kalau nggak salah